apakah Indonesia ketika dideklarasikan sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, pada saat itu dipikirkan oleh para pendiri bangsa sebagai sebuah negara yang seragam, atau memang dipikirkan sebagai negara yang majemuk? Yudi Latif telah menuliskan bukunya Negara Paripurna. Kita pengen tahu sebenarnya, setelah mendengar kuliah umum Profesor Sutandi, apakah keparipurnaan Indonesia yang hasil riset yang dilakukan oleh Yudi Latif memberikan ruang bagi keberagaman sumber daya hukum rakyat, dan bagaimana para pendiri bangsa ini sebenarnya memikirkan Indonesia ketika ingin dideklarasikan sebagai sebuah negara yang merdeka. Kita kasih tepuk tangan untuk Yudi Latif. Kami undang dengan hormat untuk memberikan komentar, dan kalau bisa karena keterbatasan waktu kami meminta kesediaan kami Yudi untuk 10 menit. Nah, pertama-tama saya sangat terinspirasi oleh orasi Pak Tantio tadi. Kedua, saya harus melakukan disclaimer bahwa saya bukan ahli hukum, jadi maafkan kalau ada masalah iliterasi saya, tidak melekatkan di bidang hukum. Dan saya akan bicara dari apa yang bisa saya katakan. Menurut ciri pokok sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia adalah menganut satu negara yang menganut sistem negara hukum. Rechtsstaat, bukan Machtsstaat. Tetapi dalam bahasa Belanda, istilah recht itu selalu dibedakan dengan wet. Wet itu adalah undang-undang, tapi recht itu adalah hukum. Tetapi hukum dalam arti recht itu dalam pengertian Belanda itu adalah satu hukum yang selalu mengacu pada Grundnorm, satu staat fundamental norm. Dalam kasus kita dikatakan satu Rechtsstaat, berarti seluruh produk hukum dan perundang-undangan harus mengacu pada Grundnorm kita, yaitu adalah Pancasila, yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tentang hal ini kita juga harus paham bahwa inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memang Pancasila, bukan saja karena sila-sila Pancasila ada di alinea keempat, tapi 4 pokok pikiran dari pembukaan itu merupakan kata lain saja dari Pancasila. Misalnya pokok pikiran pertama, negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan kata-kata lain saja dari persatuan, keadilan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan satu keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat, berciri kerakyatan dan permusyawaratan. Dan pokok pikiran keempat, negara berdasar ketuhanan yang maha esa, berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab, wajibkan para penyelenggara negara menjunjung budi pekerti kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini kan sebenarnya elaborasi dari sila-sila Pancasila. Nah, kalau begitu, apakah legal pluralism yang tadi disebutkan mendapatkan ruang di dalam Grundnorm kita? Apakah pluralisme legal itu mendapatkan tempatnya di dalam Grundnorm kita? Karena kita harus konsisten dengan prinsip Rechtsstaat tadi. Maka jawabannya sudah sangat terang benderang bahwa Pancasila itu memiliki setidaknya 5 dasar atau sumber-sumber hukum. Sila pertama mengindikasikan bahwa sistem hukum kita harus bisa memberi ruang bagi hukum-hukum yang mendapatkan kaki-kaki sumber-sumbernya dari ketuhanan, sumber-sumber ketuhanan dan keagamaan. Itu sila pertama. Kedua, berdasarkan prinsip kedua, bahwa sumber hukum kita harus memberi ruang bagi kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh gagasan-gagasan dari humanisme, hak asasi manusia, demokrasi dan lain-lain. Menurut sila ketiga, bahwa sistem hukum kita harus memberi ruang bagi diversitas kebinekaan keindonesiaan, termasuk di dalamnya tentu saja hukum adat dan lain-lain. Keempat, sistem hukum kita harus memberi ruang bagi satu desain politik yang memberi ruang secara inklusif keragaman-keragaman dalam satu sistem permusyawaratan.
Inilah nanti akan dijelaskan oleh Profesor Supomo ketika berbicara tentang pasal 18 yang mengatakan bahwa apapun sistem pemerintahan daerah nanti hendaklah bersifat musyawarah, termasuk menghormati hak asal usul yang daerah bersifat istimewa, yaitu KOTI, bekas-bekas kerajaan, dan juga unit-unit politik terkecil seperti desa, nagari, banjar, dan lain-lain sebagai satu unit politik yang bisa mengakomodasi keragaman-keragaman hukum nasional itu. Dan kelima, tentu saja berdasarkan sila kelima, keadilan sosial, bahwa prinsip hukum kita apapun itu harus berorientasi bagi cita-cita perwujudan keadilan. Nah, atas dasar itu kemudian sudah terang-benderang di sana bahwa Grundnorms kita memberi ruang bagi sumber hukum yang beragam, bukan saja hukum adat tapi dari berbagai sumber tadi. Persoalannya adalah bagaimana kita merekonsiliasikan seluruh keragaman-keragaman sumber-sumber hukum itu ke dalam satu sistem konstitusi yang bisa mewadahi keragaman-keragaman sumber hukum. Dan itu secara cerdas, secara jenius menurut saya, itu sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan jangan lupa perumus utama dari batang tubuh Undang Dasar ini adalah Profesor Supomo, yang notabene adalah ahli hukum adat, lulus cum laude dari Leiden, dan profesor termuda dalam sejarah Indonesia. Yang ketika merumuskan itu dia banyak mempertimbangkan faktor-faktor hukum adat, misalnya termasuk ketika merumuskan bahwa individu harus memiliki fungsi sosial, penjelasannya selalu pada hukum adat. Oke. Nah, bagaimana kita merekonsiliasikan kelima sumber hukum ini ke dalam satu sistem hukum nasional? Karena Indonesia juga kemudian di situ punya dua kaki. Negara kita ini dibentuk setidaknya dengan dua identitas, dua karakter, dua fondasi. Pertama dikatakan bahwa negara kita berdasarkan pembukaan itu adalah negara kekeluargaan. Negara kekeluargaan adalah negara yang mengatasi paham perseorangan dan golongan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi meskipun kita beragam, sebagai satu kekeluargaan besar, kita tetap harus mencari titik-titik pertemuan ke dalam satu integritas nasional. Tidak bisa keragaman-keragaman itu berhenti dalam keragamannya sendiri, tapi harus dipertahankan dalam satu sistem negara kekeluargaan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Tetapi kebetulan negara kekeluargaan ini diberi kaki kedua, namanya negara keadilan. Ini yang nyaris tidak pernah lagi kita sebut dalam wacana sekarang. Para pendiri bangsa kita merumuskan negara itu adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan sosial. Nah, di dalam keadilan ini kemudian menurut konstitusi kita juga dan menurut paham para pendiri bangsa itu mendahului pikiran-pikiran John Rawls sekian puluh tahun kemudian. Keadilan sosial ingin deliver dengan dua prinsip. Pertama, the principle of equal liberty. Prinsip bahwa semua warga itu setara di depan hukum. Cek pasal-pasal undang-undangnya banyak. Semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Principle of equal liberty. Tetapi kita juga menganut prinsip keadilan kedua yang disebut dengan principle of difference. Prinsip untuk melihat, memberi ruang bagi perbedaan-perbedaan, termasuk prinsip bagaimana kita kooperasi untuk ketidakadilan ekonomi diberi ruang, karena dalam rangka mengakomodasi kelompok rakyat-rakyat kecil yang kata Bung Hatta kalau ingin bertarung dalam satu pasar bebas tidak mungkin mereka bisa mencapai keadilan, maka diberi negara secara aktif harus memberikan principle of difference pada kedudukan kooperasi dan lain-lain. Principle of difference kita juga begitu banyak, tadi termasuk kemungkinan range satu pemerintahan daerah atas dasar karakter lokal itu dimungkinkan. Makanya saya kadang-kadang kita terjebak dalam kebodohan yang sangat serius. Kenapa dalam mendesain pemerintahan daerah sekarang kita berpikir simetri? Kalau di semua tempat pilkada langsung, semua harus pilkada langsung. Padahal kalau kita memperhatikan principle of difference, sangat mungkin tergantung pada konteks kapasitas lokal. Kelihatannya di satu tempat bisa saja langsung, tapi di beberapa tempat yang tribalismenya begitu kuat, pilkada langsung justru bukan membuat semakin maju, tapi semakin orang terjebak dalam jaring-jaring tribalisme baru. Termasuk juga memberi ruang bagi kemungkinan daerah-daerah istimewa seperti
kasus Yogyakarta dan lain-lain yang kemudian susah dihandle oleh principle of equal liberty. Tapi pertanyaan berikutnya, sampai batas mana legal pluralism itu bisa ditolerir? Nah, ini perkara yang sangat serius, karena kalau kita mengatakan semua hal bisa ditolerir, maka tidak ada ruang bagi kita misalnya untuk menggugat perda-perda syariah dan lain-lain itu. Maka saya kira ini jebakan, legal pluralism selalu merupakan jebakan. Pertama, menurut saya bahwa dimanapun di Amerika sekalipun memang legal pluralism itu ada, terutama di negara-negara majemuk. Tetapi biasanya kecenderungan umum pluralisme legal itu terbatas pada hukum perdata. Tetapi kalau soal pidana biasanya cenderung tidak memberi ruang bagi pluralisme legal. Sistem pidana harus merupakan satu terkonsentrasi pada satu kanun yang bersifat menyeluruh. Kedua, saya kira di dalam legal pluralism ini, saya jadi agak lupa sih. Tadi boleh coba lagi. Saya sudah lupa, sudah hilang ingatan. Tapi kira-kira begitu tiba-tiba hilang. Oke, jadi saya juga ada 10 menit saya kira. Jadi intinya kira-kira gitu, bagaimana kita di satu sisi kita bisa memberi ruang bagi perbedaan, tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu juga bisa tetap memperhatikan integritas nasional kita. Dan saya kira dalam perkembangan lebih lanjut yang ini saya katakan, bagaimanapun juga hukum itu bersifat progresif. Kita juga di dalam mendesain, benar, saya baru ingat sekarang. Kita bisa belajar dari kasus Kanada. Jadi apa semangat dalam memberikan ruang bagi legal pluralism? Tetap saja, meskipun kita memberi ruang bagi legal pluralism, tapi pada ujungnya tetap harus diarahkan pada principle of equal liberty. Jadi misalnya, ini yang disebut dengan kewargaan multikulturalnya Tim Lika itu kasus Kanada. Dulu berusaha supaya orang-orang Quebec itu memakai bahasa Inggris dan lain-lain, ternyata tidak bisa karena Quebec adalah satu nation tersendiri, bahasa tersendiri dan lain-lain. Kemudian diambil ditempuh, akhirnya Kanada menerapkan principle of difference. Orang Quebec boleh pakai bahasa sendiri, aturan-aturan dan lain-lain. Tetapi saat yang sama, principle of difference ini tidak dibiarkan berhenti di situ sendiri, tapi diberi ruang terbuka. Justru dengan diberikan ruang di tempat-tempat publik bagi pengajaran-pengajaran bahasa Prancis dan lain-lain, supaya represi pemerintahan yang mencoba menunggalkan, menyeragamkan itu menjadi longgar. Biasanya there is power, there is resistance. Kalau ada operasi kuasa, operasi pemaksaan, homogenisasi, justru ada penentangan-penentangan seperti kasus di Aceh dan lain-lain. Tetapi ketika justru diberi ruang bagi perbedaan itu, seperti kasus Indonesia setelah Cina diberi masyarakat Tionghoa dibiarkan bisa mengungkapkan tahun barunya, bahasanya dan lain-lain, dan koridor publik itu dibuka bagi partisipasi mereka tanpa dihambat, lama-lama diarahkan supaya lama-lama perbedaan identitas itu dirasa tidak terlalu penting karena tidak ada yang menghalang-halangi. Jadi ujungnya kemudian akan bergerak pada satu hukum yang lebih menyifat identitas nasional. Apalagi saya kira di Indonesia sekarang juga kecenderungan untuk membuat budaya yang lebih terintegrasi. Bahasa nasional misalnya sekarang sudah semakin meluas penggunaannya. Cenderungan orang menggunakan bahasa Jawa misalnya semakin kecil, artinya ada satu lapis baru di mana memang manusia Indonesia itu pelan-pelan terlahir sebagai satu manusia baru yang punya jaringan yang lebih luas. Saya kira itulah yang bisa saya katakan. Terima kasih.